Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen ya. Nah, sebelum belajar ini mau memeriksa keadaan kelasnya. Apakah masih ada sampah atau tidak? Ada sampahnya? Bersih sudah kelasnya? Berarti untuk petugas speaker hari ini bekerja dengan baik. Mari kita bentuk tangan untuk petugas. Nah, jadi hari ini kita membahas mengenai teks cerpen ya. Nah, namun sebelum membahas lebih jauh mengenai teks cerpen, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai menentukan struktur yang terdapat di dalam cerpen, baik dan cerpen yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, jadi di sini kita berbicara mengenai struktur ya. Nah, nanti adapun langkah-langkah kegiatannya nanti Bapak akan menyajikan materi, kemudian nanti kalian membentuk kelompok, setelah itu kalian mengerjakan LKPD, setelah mengerjakan LKPD baru kalian akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tapi kelihatannya ini masih lesu. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, untuk berdoa ya Bapak serahkan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Bapak silakan. Baik, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, nah ini jangan semangat. Nanti kalau mau bilang selamat pagi, sebelumnya ya pagi luar biasa ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Nah, sebelum memulai kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan, lagu nasional atau lagu kebangsaan kita ya, untuk meningkatkan jiwa patriotik kita terhadap negara kita. Nah, oke, untuk memimpin lagu Bapak silakan kepada Naila. Ya, saya tiga, dua, satu. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Kasima. Apa keterangan dia? Apa ya? Tidak ada keterangannya. Dan satu lagi, Aisyah. Aisyah apa keterangannya? Oke, berarti dua orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Nah, sebelum kita membahas kompetensi dasar kita pada hari ini, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai cerpen, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks cerpen. Nah, masih ingat tidak apa itu pengertian cerpen? Ayo, ada siapa yang tahu? Ya, silakan Naila. Cerita pendek atau cerpen adalah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Ya, jadi cerita pendek adalah merupakan salah satu jenis karya sastra yang berupa cerita fiksi, yaitu cerita berbentuk prosa. Nah, itu pengertian cerita pendek. Nah, kemudian selain pengertian kita juga membahas ciri-ciri dari teks cerpen. Ada yang tahu apa ciri-ciri teks cerpen? Ya, silakan, Bagas.
cerpen memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya, yaitu 1. Terfokus pada satu tokoh. 2. Ceritanya tidak lebih dari 10 kata. 3. Memiliki puncak usaha. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Terdapat solusi untuk penyelesaian masalah. 5. Cerita padat dan langsung tertuju dan tujuan. 6. Alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. 7. Latar ceritanya Ya, bagus sekali. Nah, jadi itulah pengertian dan ciri-ciri cerpen. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Bapak harap kalian selalu mengingatnya agar kalian bisa nanti melanjutkan materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Nah, jadi hari ini adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah kalian nanti mempelajari mengenai menentukan struktur teks cerpen, diharapkan kalian nanti mampu untuk menentukan bagian-bagian ataupun struktur dari teks cerpen tersebut, dan juga kalian harus mampu nanti menentukan aspek kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Jadi ada dua tujuan ya, kalian harus mampu menentukan struktur teks cerpen, kemudian kalian harus mampu menentukan aspek kebahasaan ya, karena kalian tadi menentukan struktur atau aspek kebahasaan baik dari cerpen yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, oke. Untuk materi ini sebenarnya Bapak mau menyajikan materi dengan media PowerPoint, namun karena keadaan sekolah kita sekarang lagi ada pemadaman listrik ya, jadi Bapak tidak bisa menayangkan materi tersebut dalam bentuk PowerPoint. Jadi Bapak sudah mempersiapkan semua materi ya, namun apalah daya karena keadaan tidak mendukung, jadi di sini nanti akan Bapak jelaskan mengenai struktur dan kebahasaan di papan tulis saja ya, karena tidak ada PowerPoint, karena tidak bisa kita menggunakan infocus ya. Nah, jadi di sini kita mulai masuk ke materi kita. Nah, materi kita di sini berbicara mengenai struktur cerpen. Kalian pasti sudah memahami apa ataupun mengerti apa yang dimaksud dengan struktur. Struktur itu adalah susunan ya. Jadi dengan adanya struktur maka sebuah cerpen bisa terbentuk. Nah, di dalam cerpen ada beberapa struktur yang membentuk teks tersebut. Secara umum struktur teks cerpen tersebut ada 3 ya. Secara umum, yang pertama ada yang namanya orientasi. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Yang kedua yaitu komplikasi, dan yang terakhir resolusi ya. Hanya ada 3 secara umum atau secara garis besar mengenai struktur teks cerpen ya. Beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas ya. Nah, oke. Sekarang silakan kalian bergabung sama kelompok. Sudah punya kelompok kan? Kalau sudah, berarti tinggal gabung saja sama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bergabung. Oke, sudah bergabung saya? Oke, kalau sudah bergabung semuanya sama kelompoknya, sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 79 ya, halaman 79. Nah, sekarang kita bersama-sama membaca di dalam hati mengenai teks cerpen yang terdapat pada buku tersebut. Nah, membacanya Bapak kasih waktu 10 menit, cukup tidak? Cukup ya? Oke.
mari kita bersama-sama membaca di dalam hati mengenai teks cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Oke, silakan dibaca bukunya. Kira-kira dari cerita tersebut sudah mengerti lah apa yang menjadi cerpen ya? Nah, kira-kira ada yang bertanyakan tidak dari cerita? Ya, silakan. Terima kasih Pak, saya mau nanya kenapa teks ini dikatakan teks cerpen? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pertanyaan temannya tadi, kenapa teks tersebut dikatakan teks cerpen? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, jawabannya yaitu kita mengacu lagi kepada ciri-ciri dari cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu terfokus pada satu tokoh. Berarti hanya ada satu tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian cerita yang kalian baca atau cerita yang berada di buku tersebut dibaca hanya sekali duduk atau dibaca habis hanya sekali duduk ya. Kemudian teks tersebut tidak lebih dari 10.000 kata, makanya dia dikatakan teks cerpen. Jadi beda dengan novel. Kalau novel kita tidak bisa membacanya sekali duduk habis. Kemudian kata-katanya pun lebih dari 10.000. Ya, makanya membaca novel itu membutuhkan waktu yang cukup lama baru bisa selesai. Berbeda dengan cerpen, makanya teks yang ada di buku itu adalah teks cerpen. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kalau untuk menentukan apakah ini teks cerpen atau tidak, lihat kembali kepada ciri-ciri cerpen tersebut. Nah, oke. Kalau begitu di sini kita karena kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing, di sini Bapak ada LKPD yang akan membagikan kepada kalian, yaitu lembar kerja kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Nah, baiklah, di sini Bapak akan membagikan dari masing-masing kelompok. Ya. Nah, sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, kalau sudah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan atau cara pengisian LKPD tersebut. Nah, di situ dalam LKPD Bapak menyisipkan kembali teks cerpen ya mengenai anak rajin dan pohon pengetahuan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mencari permasalahan yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian pada halaman 3, nah di sini ada
masuk kolom kosong. Yaitu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Nah, jadi tugas kalian mengisi kolom tersebut berdasarkan struktur terhadap cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Oke, nah tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya sudah tahu kan? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Tulis nama kelompoknya dan nama-nama anggotanya. Ada pertanyaan mengenai kelompok ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu pengerjaannya 40 menit. Cukup 40 menit? Cukup. Bisa ya.
saya. Dan perkenalkan, nama saya Adinda Sabrina. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang struktur cerpen. Di sini ada 4 materi dan materi pertama akan dibacakan oleh Najwa. Baiklah, poin-poin pertama orientasi. Orientasi terletak pada paragraf pertama dan kedua karena menggambarkan latar, waktu, pengenalan tokoh yang berperan dan mendeskripsikan latar konflik atau masalah yang menandainya seperti contoh pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang lagi belajar maupun namanya usianya 7 tahun. Baiklah, untuk poin yang kedua akan dibacakan oleh Linda Adinda Sabrina. Dan untuk yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi muncul pada paragraf ketiga hingga ke-12 sebab paragraf tersebut menjelaskan rangkaian permasalahan yang terjadi pada cerpen. Hal ini ditandai dengan kalimat dalam tidurnya, samar-samar Munggu mendengar suara memanggilnya dan seterusnya. Komplikasi sendiri merupakan mulai munculnya hingga masalah memuncak pada cerpen. Hal ini juga ditandai dengan kalimat namun ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Baiklah, materi ketiga akan dibacakan oleh Najwa yang baru. Untuk poin yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan terdapat pada paragraf terakhir yaitu bertahun-tahun kemudian raja mengangkat Monggu menjadi raja baru. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Adinda. Untuk materi keempat yaitu aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yaitu 1. Kata benda. Kata atau kalimat pada teks cerpennya adalah kayu bakar, pohon, pengetahuan, mimpi, dan buku. Untuk kata sifatnya rajin, rindu, gelap, takut, dan marah. Kata penghubung akhirnya, namun, dan sayangnya. Keempat, kata keterangan. Pada suatu waktu, pada suatu hari, di hutan, dan dalam tidurnya. Yang kelima ada kata kerja, yaitu membaca, tersesat, memutuskan, tertarik, mendengar, dan memanggil. Untuk yang keenam yaitu kata ganti. Hidupnya sebatang kara, suatu hari ia tersesat di hutan, bisakah ia mengikuti ujian negara? Dan yang ketujuh ada kalimat langsung, yaitu berapakah ukuran tinggi tubuhku? Tanyanya. Dan untuk yang kedepan adalah majas. 1. Majas metafora. Tidak bisa, kamu tak punya hati yang bersih. Yang kedua, majas hiperbola. Monggu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Untuk yang ketiga, majas personifikasi. Dengarkanlah suara hati rakyat. Baiklah, sebelum kami menutup. Baiklah, tadi sudah dibacakan 4 materi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi, kami di sini membuka sesi kritik saran atau pertanyaan. Ya, bagi kelompok lain boleh kalau ada komentar ataupun ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok yang di depan biasanya. Ya, silakan. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelianti, perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan karena apa yang disampaikan sesuai dengan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, nanti dari kelompok 4 hanya menyampaikan saran kalau apa yang sudah dikerjakan kelompok 1 memang sudah sesuai ya menurut dari kelompok 4. Nah, untuk kelompok lain ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Kelompok lain ada lagi? Ya, silakan Wisnu. Jikri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami hanya ingin menambahkan untuk aspek kebahasaan kalimat langsung yaitu aku Monggu mencari kayu bakar. Aku tersesat jadi terpaksa bermalam di sini. Jawab Monggu, takut. Terima kasih. Ya, berarti dari kelompok 6 menambahkan
tidak ada, boleh ditutup presentasinya. Saya sampai di sini presentasi kami. Sebelumnya izinkan kami berpantun. Boleh. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa mengajak kawan. Kan kami juga memaafkan semua kekurangan karena kesempurnaan itu lagunya Resti Baby. Ya, mari kita berhapus pada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, berikutnya kita lanjut kepada ada kelompok lagi yang mau tampil untuk memberi. Ya, silakan kelompok 2. Oke, silakan. Ya, jadi begitulah cara kita untuk menentukan struktur dalam teks cerpen. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, yang pertama kalian harus memahami isi cerita tersebut. Sehingga kalian mudah untuk memilah-milah yang mana struktur orientasi, yang mana struktur komunikasi, dan yang mana struktur resolusi. Jadi, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil tadi. Ya, penampilan kalian sangat bagus sekali dan jawaban kalian sudah tepat sekali. Hebat kalian ya. Dengan penjelasan yang singkat, kalian sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di RKPD kalian tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mau memasuki bagian penutup dalam pembelajaran ini. Di sini Bapak akan menarik kesimpulan pada materi kita hari ini. Jadi intinya, cerpen itu merupakan sebuah teks cerita fiksi ataupun prosa yang mana memiliki struktur antara lain struktur orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Jadi diingat ya, secara umum struktur teks cerpen hanya ada 3: orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi tahap pengenalan, komplikasi mulai munculnya masalah hingga masalah memuncak, resolusi yaitu penyelesaian masalah. Dan aspek kebahasaan dari materi teks cerpen ini itu ada beberapa aspek kebahasaan ya. Yang pertama tadi ada kata benda, kemudian ada kata sifat, kata penghubung, kata keterangan, kata kerja, kata ganti, kalimat langsung, dan majaz. Nah, itu adalah aspek-aspek kebahasaan yang biasanya digunakan dalam menyusun ataupun menulis teks cerpen. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi menurut kalian, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Seru kah? Mengasihkan kah? Membuat kalian semangat kah? Jadi membuatnya berarti semuanya sangat antusias sehingga pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan, sangat seru ya. Bapak lihat juga semuanya tadi saat bekerja aktif, semangat ya. Tidak ada yang loyo-loyo, walaupun tadi ada yang tidak sarapan, tapi masih semangat untuk menyelesaikan masalahnya di tempat pekerjaan tersebut. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada tidak materi yang Bapak sampai tadi yang belum dipahami? Ada yang masih dilakukan? Bapak semua? Hebat.
berarti semuanya sudah mengerti apa yang dimaksud dengan struktur dan aspek kebahasaan dalam teks cerpen. Nah, untuk tugas kalian di rumah, ya semua untuk. Jadi nanti tugas kalian di rumah yaitu individu ya. Masing-masing kalian mencari satu buah teks cerpen. Boleh dimanapun kalian mencari, di buku kah, di majalah kah, di koran, di internet, di buku pelajaran ataupun yang lain yang bisa kalian temukan cerpen. Nah, setelah kalian menemukan cerpen, kemudian nanti di rumah kalian tentukan struktur dari cerpen yang kalian peroleh tersebut. Itu untuk tugas individu masing-masing di rumah. Bisa diingat? Bisa. Nah, itu tugas individunya kayak kita. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti setelah kita membahas struktur, pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas itu mengenai menulis cerpen ya, menganalisis atau memahami pengalaman pribadi kita dan dibuat dalam bentuk cerpen. Itu untuk materi kita pada pertemuan berikutnya, atau artinya mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur cerpen. Berarti masih nyambung dengan materi kita pada hari ini untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, oke. Baiklah. Sebelum Bapak mengakhiri, masih semangat tidak ini? Masih. Semangat coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan kita pada hari ini, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, nah sebelum Bapak mengakhiri, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.